warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 untuk acara saya sebagai CGP angkatan 10. Ya, dalam hal ini saya akan menyampaikan pemahaman saya, ilmu yang telah saya dapatkan di modul 1.4 yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif nanti saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya di sekolah kita. Terima kasih ya. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan mandiri dengan membuat grup sharing atau penyampaian pada grup komunitas belajar di sekolah. Ya, terus juga terima kasih kepada rekan-rekan guru untuk waktunya bisa menghadiri acara saya ini dan bisa mendukung, membantu, dan mari kita bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah kita agar sekolah kita bisa lebih baik, lebih maju, dan lebih berprestasi lagi. Sebelum acara pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Kusrini SPD, kami persilakan. Pada diri saya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini untuk mengikuti aksi nyata dari budaya positif dari CGP kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Alhamdulillah juga hari ini kita sudah siap semangat untuk mendengarkan paparan dari teman kita Pak Surono SPD. Intinya dalam pelaksanaan hari ini, kegiatan hari ini, kami mohon kepada Bapak dan Ibu semua, mari kita ikuti bersama-sama apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Surono. Semoga dan yakin ini nanti sangat bermanfaat bagi kita. Dan yang kedua, kita doakan mudah-mudahan Bapak Surono di dalam mengikuti CGP angkatan 10 sukses dan berhasil dengan baik. Kemudian dampaknya tidak hanya itu, nanti setelah Pak Surono lulus, kita akan ikut ketularan, kita akan menjadi juga CGP. Mudah-mudahan di sekolah kita ini semua guru akan menjadi guru penggerak. Intinya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kemudian dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, insya Allah nanti Pak Rono akan menjelaskan, dan mari kita simak bersama-sama. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan kepada Pak Surono. Ibu Kepala Sekolah atas sambutan dan dukungannya terhadap kegiatan saya akan menyampaikan ya aksi nyata budaya positif, yaitu kegiatan mandiri membuat grup webinar kecil atau grup sharing. Saya membagikan ke grup sekolah sharing saja. Ya, budaya positif ini apa sih budaya positif? Nanti kita ini. Terus yang pertama kita akan berubah paradigma belajar ya. Banyak orang yang berpikir ya, mari kita ubah paradigma atau pemikiran kita bahwa ilusi ya, guru memontrol murid ya, guru bisa
murid ya, itu ilusi, bohong ya, tidak nyata. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu juga tidak nyata. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua adalah ilusi. Karena apa? Alasannya ada sendiri. Ilusi guru mengontrol murid ya, bisa mengontrol murid ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau tidak kan biasanya ngambek ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang buruk sekalipun tetap memiliki tujuan. Ya, itu ilusi ya. Untuk kenapa? Terus selanjutnya mengapa? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Wah, dibuat kamu tidak boleh nakal, kamu tidak boleh nakal, tidak boleh nakal, atau kamu harus seperti ini. Itu sebenarnya ya tidak bagus ya. Karena apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, sedangkan usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha ya. Jadi tetap apa-apa harus menunggu perintah guru, dari ketergantungan terhadap guru. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, maka mengembangkan dialog diri yang negatif kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya. Selanjutnya ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ataupun terjadi ya. Jadi murid itu akan selalu memusuhi kita ketika kita selalu memaksakan kamu tidak boleh nakal, kamu tidak boleh, dan dia akan ingat selalu sampai dia lulus bahwa kita akan dimusuhi oleh murid. Terus selanjutnya kita juga akan belajar seperti apakah yang diharapkan di profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ya. Ini sudah kita coba dengan banyak kegiatan kayak sholat berjamaah, pembacaan Asmaul Husna kayak hari Jumat ya. Terus juga mandiri ya. Profil pelajar Pancasila itu menginginkan murid yang mandiri ya, tidak tergantung kepada teman, guru ataupun orang tua, yang mandiri.
bernalar kritis ya, berpikir bisa ketika dia disuruh apa bisa bernalar kritis. Oh saya harus begini, harus begini. Berkebinekaan global. Apa sih berkebinekaan? Apa sih berkebinekaan global? Hah? Bu Tuti pengen tahu berkebinekaan global? Hah? Bu Kori berkebinekaan global siapa? Ya, ya. Berkebinekaan global itu mampu memahami dan menghargai keberagaman, keberbedaan. Jadi ketika dia di Kalimantan, di Jakarta, dia bisa memahami orang yang dengan bahasa yang lain. Ketika di luar negeri atau mana ini global, jadi seluruh dunia, dia juga mampu menghormati budaya, memahami budaya yang ada di negara itu. Ya, bergotong royong ini sudah sering kita lakukan di desa kita mah banyak contoh-contohnya. Terus juga kreatif, ya, kreatif ya. Profil Pancasila mengharapkan pelajar yang kreatif. Sikap murid seperti apakah yang diharapkan dan ada pada diri murid-murid kita? Kita ingin sekali membuat murid kita ataupun murid kita seperti mempunyai sikap yang toleransi, rasa hormat, integritas, ya, mandiri, menghargai, antusias, ya. Antusias, semangat ya, empati atau peduli, keingintahuan, kreativitas, ya, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Komitmen siapa bu? Ya kesepakatan betul ya, ataupun ya ketika disuruh siap menepati ya, mau ya, komitmen terus tanggung jawab itu ke arah komitmen itu ke arah tanggung jawab ya. Nah, sikap positif ini yang pertama dalam kesimpulan saya mengenai peran saya dalam metodologi sekolah. Ya, intinya seorang guru sebagai seorang guru kita harus perlu menciptakan budaya positif. Ya, budaya positif ini itu dapat dirancangkan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan keras, pembuatan keyakinan keras dan penyelesaian masalah. Ini sebagai guru kita harus mampu menciptakan budaya positif. Ya, ini budaya positif yang diharapkan seperti ini. Ya. Terus budaya positif juga ada dalam disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah bagian dari budaya positif. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ditumbuhkan ya, menumbuhkannya. Ya, terus yang kedua lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, kita sebagai guru harus mampu mengontrol diri tindakan kita. Ya, disiplin positif. Ya, kalau guru harus berangkat kasih ya. Jadi mengontrol diri kita tanpa ya, bukan karena takut sama kepala sekolah atau takut sama rekan guru, tapi memang karena disiplin diri kita sendiri ya. Ya, dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Selanjutnya yang ketiga, dapat membuat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Lah saudara, saya mau berangkat kasih biar dipuji sama kepala atau bagaimana, itu bukan ya. Tetapi karena memang ya kemauan sendiri ataupun mengontrol diri melakukan segala tindakan. Bukan karena paksaan, aduh saya takut atau bagaimana ya, tapi ini memang karena tugas kita. Selanjutnya juga motivasi perilaku. Kita mempunyai perilaku melakukan sesuatu, murid melakukan sesuatu itu karena apa? Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya kalau tidak dimasukkan ke bajunya tidak dimasukkan ke celana, saya takut dihukum, takut dimarahi, itu sebenarnya masalah. Ya, yang betul itu karena dia sadar bahwa ini adalah sudah ya peraturan ataupun keyakinan keras yang sudah ditetapkan di keyakinan sekolah yang sudah ditetapkan di sekolah kita. Terus untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi disiplin ini ya kurang bagus juga ya ketika kita motivasi perilaku ketika melakukan sesuatu, saya harus depend, harus jago untuk mendapat imbalan atau penghargaan agar dapat pujian dari guru kelas. Itu hilangkan sebenarnya seperti itu ya, di karakter murid ya. Jadi motivasi yang paling bagus adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, motivasi anak melakukan sesuatu, melakukan disiplin itu yang paling bagus adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, bukan karena pujian, penghargaan ataupun karena takut hukuman atau ini, jadi karena memang mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku itu motivasi yang paling bagus adalah motivasi yang dari internal. Internal siapa? Ya, dari dalam diri sendiri. Betul Siti ya. Ya, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yaitu ini karena ini motivasi itu keluar dari diri sendiri, bukan dari guru kelasnya atau bukan dari kepala sekolahnya. Selanjutnya menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ya, motivasi eksternal berarti yang penghargaan, pujian ataupun hukuman itu motivasi eksternal. Ini yang masuk ke internal adalah motivasi ya dari diri sendiri berupa untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Memang saya ingin seperti ini, pengen jadi anak seperti itu, dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, posisi kontrol guru ya. Kita sih sebagai guru posisinya seperti apa? Ya, ada penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga pemantau, ada juga sebagai manajer. Ya, Ibu Titi sering di posisi yang mana? Ya, ketika anak berbuat salah,
Pernah. Karena kita menganggap Eh, anak itu kayak anak sendiri. ya teman. Terus Bu Kori pernah membuat rasa bersalah sebagai orang itu. Itu contohnya seperti apa? Contohnya anak-anak yang sering kita lagi mengajar tapi anak sendiri ya saya. Ya. Saya marahin, nggak saya marahin sih saya bilangin biar anak itu nggak bermain sendiri terus. Ya, Dan dia itu merasa bersalah langsung diem kan, langsung Ya. perhatikan kita. Iya, bagus sekali ya. Sebenarnya semua posisi kontrol bagus ya. Ada penghukum, ya. Kita hukum, anak berbuat salah kita hukum. Cuma memang untuk penghukum ini sudah tidak relevan lagi. Ketika anak salah, kita suruh keliling lapangan 20 kali atau bagaimana nanti malah semaput, malah pingsan. Ya. Sebagai teman ini juga bagus, jadi menganggap bahwa kuliah juga teman, memantau, kita hanya memantau, melihat. Ya. Tapi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Bagaimana harus jadi manajer kita? Ya. Posisi kontrol Pemkot adalah sebagai manajer. Manajer guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, dipanggil. Dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Identitas ya positif. Jadi sebagai manajer kita mempersilahkan muridnya kita panggil, kita tanya-tanya, kamu salah apa enggak. Setelah salah nanti kita akan belajar di restitusi awal berikutnya. Posisi manajer atau pada restitusi yang dapat menjadikan murid, ya, ini di sini sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Ya, yang paling bagus bagi manajer. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas sekolah atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan guru, keyakinan sekolah adalah kesepakatan guru, murid, dan kepala sekolah semua tentang nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Seperti bahwa tidak boleh berkelahi, beragregasi, tidak boleh menyontek, itu adalah universal, nilai-nilai kebajikan yang harus kita sepakati. Ini keyakinan sekolah. Yang keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Apa sih universal? Universal sama kebajikan, nilai-nilai baik. Contohnya apa? Ya tidak boleh bolos, ya. Tidak boleh coret-coret. Ini sudah kita sepakati bahwa tindakan itu adalah salah. Pernyataan yang harus diingat dan diketahui. Ya, keyakinan keras. Selanjutnya tahapan segitiga restitusi. Ya, kalau di PNM pernah lihat ya Bu Tuti, ada segitiga restitusi. Ya, nanti biar bisa ngisi belajar sama Pak Surono ya. Oke, siap.
segitiga restitusi ya. Apa sih segitiga restitusi? Adalah yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, ini tahapan ketika anak berbuat salah ataupun guru ini nanti kalau guru nanti Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolahnya yang membuat tahapan segitiga restitusinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan mengubah identitas gagal ke arah identitas sukses. Ya. Jadi menstabilkan identitas tampaknya seperti ketika kita memanggil anak, ketika ada anak berantem ataupun ketika anak berbuat salah kita panggil. Panggilnya bagaimana? Ini Bu Titi mungkin sering sekali menangani masalah-masalah anak. Sebenarnya harusnya kita panggil menstabilkan ya. Ini untuk menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai dia itu merasa bersalah sekali dia panggil kita. Individu. Sebenarnya bahasanya yang paling bagus adalah ya semua orang pernah berbuat salah ya. Ya terus apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Ya semua pernah berbuat salah. Kalau terus ketika ada ini Pak Guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Terus ya ini untuk menstabilkan identitas dia. Bisa juga dengan kalau saya seperti kamu mungkin saya juga akan seperti itu. Itu juga untuk menstabilkan identitas. Dia tidak merasa takut, tidak merasa bersalah. Valid ya, validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak. Validasi tindakan itu benar enggak ya? Jadi kita bisa ketika anak berbuat salah kita bisa menanyakan ke anak tersebut apa yang telah kamu lakukan ya. Terus kamu melakukan apa? Bisa juga ya. Bisa juga nanyakan kepada yang kamu pernah melakukan apa ke teman yang berantem kalau berantem itu ya intinya dipastikan ditanyakan secara langsung proses kejadian dan mengapa dia bisa melakukan itu ya. Ini pasti validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang ketiga segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ada dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Yang motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri murid. Menanyakan keyakinan ya. Contohnya, ini contoh. Contohnya adalah kamu apakah kamu tahu berbuat salah? Ya saya telah melanggar. Kalau ini apakah kamu tahu kamu telah melanggar keyakinan keras? Ya, kalau bilang ya, terus kalau dia mengaku ya saya melanggar. Jadi ketika kita jangan langsung menghukum, karena kamu sudah melanggar keyakinan keras, apa yang akan kamu lakukan? Ya,
langsung menanyakan lagi ke anak itu. Jadi kita tidak menentukan hukumannya, tetapi anak yang menentukan anak hukumannya. Ini menyayangkan keyakinan. Ketika anak tidak pikir, besoknya kita panggil, kita panggil kenapa tidak pikir, dia mungkin pengen pulang, pengen kemana, terus karena salah, pertama kali menanyakan dulu, terus setelah itu ketika menanyakan keyakinan, kamu tahu kamu sudah melanggar, ya saya melanggar, terus karena kamu sudah melanggar, kamu pengen untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan, kamu mau apa? Oh ya, saya mau nyapu semuanya oleh saya, besok yang lain nggak nyapu atau bagaimana. Jadi anaknya menentukan hukumannya sendiri. Itu keyakinan. Mari kita coba untuk membuat suatu, sering banyak ada permasalahan, kita sebenarnya perlu juga membuat sebuah keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas dengan poster bahwa hal yang kita yakini bahwa tidak melanggar, agar anak juga kita tahu apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya kita akan mencontohkan tadi kasus tentang ketika anak berantem di kelas, apa yang akan kita lakukan menggunakan segitiga restitusi. Coba Bu Tuti, jadi mana deh? Sebagai CGP, intinya apa sih yang perlu ditingkatkan di sekolah kita? Mungkin masing-masing kelas membuat keyakinan kelas sendiri, nanti dipasang ini apa saja yang tidak boleh, apa saja yang ini nanti ditandatangani untuk guru kelas, terus tandatangani di ketua kelas. Bunyinya keyakinan kelas. Jadi ketika merancang keyakinan kelas itu murid juga ikut berperan, ikut menyumbangkan. Jadi bukan hasil karya kita, tetapi hasil karya bersama antara guru dan murid. Tahun ajaran baru kita sudah mempunyai keyakinan kelas sendiri-sendiri, karena takutnya anak juga lupa, saya tidak punya keyakinan kelas, saya tidak tahu melanggar keyakinan kelasnya. Tetap keyakinan kelas itu berdasarkan usulan dari murid dan guru. Kita tidak bisa langsung menempelkan bahwa ini keyakinan kelas kita. Itu bukan dari guru, tetapi hasil kesepakatan bersama antara murid dan murid. Itu mungkin pemaparan saya sampai di sini. Terima kasih semuanya. Mohon untuk ibu kepala sekolah, untuk ataupun yang lain untuk memberikan refleksi tentang kegiatan hari ini, kegiatan saya hari ini. Oke, terima kasih. Kesempatan pertama dalam menyampaikan refleksi apa yang tadi sudah disampaikan oleh CGP Bapak Surono di CGP Angkatan 10. Untuk refleksi dari kami, dari saya ini, tadi setelah melihat adanya tahapan segitiga restitusi
Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Poin yang akan kami sampaikan yaitu tentang menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini mungkin intinya nanti kita antara guru dengan murid akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan murid, sehingga apa isi dari kesepakatan kelas itu merupakan sudah hal yang sepakat antara guru dengan siswa. Jadi hal itu tidak akan ada pelanggaran. Ketika ada pelanggaran, jadi siswa itu tahu, oh ini kesepakatan saya seperti ini, saya harus seperti ini. Mungkin seperti itu. Dan diharap ke depan ini kita di bulan Juni, sebentar lagi kita ke tahun pelajaran baru. Kami mohon untuk guru-guru kita semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 kita akan melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Surono dalam budaya positif. Nanti kita diharapkan semuanya bisa membuat kesepakatan kelas dari masing-masing kelas. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar dan melatih anak juga bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari apa yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dari pembelajaran kali ini kepada Ibu Bu Fadil, silakan dan ada refleksi tentang apa sih yang sebenarnya saya dapat ilmu apa, silakan untuk pembelajaran kali ini. Dalam hal ini saya akan memberikan refleksi dalam kegiatan KIDP ini. Saya merasa berterima kasih kepada CGP Pak Surono. Saya mendapatkan ilmu baru. Saya juga mendapatkan oh seperti itu ya, harusnya seperti itu. Misal kayak tadi memberikan hukuman kan, biasanya kan guru langsung memberikan hukuman kalau ada yang melakukan kesalahan. Ternyata harusnya menanyakan dulu, kita mengarahkan anaknya dulu, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, gitu. Terima kasih Pak Surono. Terima kasih, itu refleksi dari Bapak, dari Ibu guru semua. Saya juga merasa bahwa ya kita sekolah kita ya masih perlu memperbaiki diri untuk menjadi sekolah yang merdeka, ya, yang menggunakan kurikulum kita yang menghasilkan tadi pelajaran seperti Pancasila ya yang sangat kita inginkan. Selanjutnya saya akhiri kegiatan saya mohon maaf bila mungkin ada salah atau berbeda penyampaian dan saya mendapatkan OPD dari saya mendapatkan ini dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Insya Allah mudah-mudahan nanti apabila rekan-rekan yang ikut TGP ya jelas akan mengalami seperti ini dan sekolah kita akan lebih baik lagi dengan banyaknya TGP yang ada di sekolah kita. Saya ya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktu dan memberikan
masukan, refleksi kepada saya tentang kegiatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.